Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang anak-anak, semoga semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat belajar ya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lalu untuk kehadiran hari ini, silahkan kamera tetap dihidupkan ya. Udah banyak, ada 3 gelas ya. 3 gelas itu gelas pertama kosong, gelas kedua isinya setengah, 3 isinya penuh. Ini menandai misalnya ada tidak baca materi. Kemudian yang gelas kedua baca sedikit ya, setengah. Kemudian yang gelas ketiga itu bisa penuh baca ya materi, kemudian siap untuk belajar. Nah, itu yang Ibu harapkan. Jadi hari ini kalian itu bisa seperti gelas yang ketiga. Untuk persepsi, jika seseorang berdiskusi kelompok, pelajari itu adalah bentuk-bentuk dan ciri interaksi sosial ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah melaksanakan pembelajaran melalui model discovery learning, kalian hari ini nanti Ibu akan beri kalian stimulus kegiatan identifikasi masalah, mengumpulkan data. Yang keempat, mengolah data. Yang kelima ada tahap verifikasi. Yang keenam ada generalisasi. Ibu akan menilai 3 sikap dan keterampilan ya. Nah, Ibu buat kelompok ya, masing-masing ada 4 orang. Coba amati gambar berikut. Interaksi apa saja yang dilakukan dalam contoh gambar tersebut? Contoh interaksi sosial. Gambar 1 dan gambar 2 akan membentuk pola tertentu ya. Termasuk apakah interaksi tersebut atau interaksi asosiatif atau disasosiatif? Ya, boleh, bagus itu pertanyaannya ya. Gambar ini bentuk interaksinya bagaimana ya. Kemudian bagaimana pula ciri-ciri. Tahap kedua, kalian mengidentifikasi masalah. Nah, Ibu berikan kalian LKPD ya. Silahkan itu didiskusikan. Kalian temukan untuk pemecahan permasalahannya, beri waktu 10 menit. Kan data untuk penyelesaian permasalahan yang muncul dari berbagai sumber ya, di kelompoknya masing-masing, di ya informasi juga. Nah, kalian cari datanya dulu, kita beri waktu 5 menit. Kemudian tahap keempat, data. Anak-anak, silakan kalian melalui WA masing-masing ya, di dalam kelompoknya bisa mengolah informasi yang sudah kalian peroleh, bisa searching di internet juga, atau bisa juga lewat ada bahan ajar yang Ibu bagikan. Silahkan kalian kerjakan. Tahap verifikasi. Nah, silahkan wakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan ya. LKPD yang sudah kalian kerjakan. Kalian bisa bandingkan antar kelompok ya, tanggapi dari kelompok lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok A. Ya, silakan. Hasil interaksi tersebut masuk dalam asosiatif dan disosiatif. Ciri-ciri kerjasama: bergabungnya 2 atau lebih organisasi yang memiliki kepentingan bersama. Asimilasi: percampuran 2 budaya atau lebih dan yang menghasilkan budaya baru. Konflik yaitu proses disosiatif di mana pihak yang terlibat berusaha mencapai tujuan dengan upaya menentang atau menyerang. Sudah Bu. Silakan yang mau menanggapi. Saya Bu Deviasari. Ya, silakan.
memperlihatkan tadi beberapa bentuk-bentuk dari interaksi itu ya, sesuai dengan asosiasi atau disasosiasinya. Kemudian ciri-ciri dari bentuk itu sendiri. Kelompok B. Ciri-ciri akomodasi. Kedua belah pihak saling memberi dan menerima, yang berarti masing-masing mau membuat perubahan dalam pola berpikir dan bersikap, dan juga kompetisi. Disiplin, tidak cepat merasa puas, tidak mudah menyerah, berani mengambil resiko, dan berjiwa kompetitif yang bijak. Konten kelompok. Sudah, Bu. Ada yang mau menanggapi? Silahkan. Saya, Bu, Kina. Silakan. Bagaimana? Kerjasama warganya memperbaiki saluran irigasi ke sawah. Ya. Akomodasi RT menyelesaikan perkara perkelahian warga. Asimilasi RT pendatang dari kota Bandung kini tinggal di desa diri dengan warga desa. Kompetisi pemilihan untuk menjadi calon kepala desa. Kontraversi. Warga menggosip warga lain. Siapa yang mau tanya? Silakan. Silakan, siapa? Konflik, terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan antara individu atau kelompok. Terdapat pertentangan norma dan nilai-nilai individu maupun kelompok. Sudah, Bu. Oh ya, sudah. Terima kasih. Bagus ya. Kemudian, ya silakan Asti mau menyimpulkan. Kita lebih mengetahui tentang reaksi sosial, apa itu interaksi sosial, kasus asosiatif dan disosiatif. Lebih untuk bagaimana bentuk-bentuk interaksi sosial itu sendiri, dan bagaimana kelompok dengan kelompok. Seperti pada gambar ya, ada asosiatif dan proses sosial asosiatif itu lebih mengarah satuan. Bentuk kerjasama berikutnya dan toleransi juga ada stel disasosiatif pada perpecahan, jadi konflik ya. Ciri dari interaksi sosial yang pertama, cirinya dari yang sudah kalian tadi itu jumlah pelaku lebih dari satu orang. Ya, hanya tujuan yang ingin dicapai. Misalnya soalnya di link berikut. Kirimkan lewat WA. Ya, waktunya 15 menit. Jadi sudah menyelesaikan soal ya dari Google Form. Untuk ngolah otak kanan. Kelinci tembak ya. Kelinci tembak. Kelinci tembak. Kelinci tembak. Sudah bisa? Gini. Ya, beri tepuk tangan sebentar. Anak-anak, dari materi yang sudah kita pelajari tadi, ada yang mau ditanyakan? Sosial itu dapat diklasifikasikan menjadi dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dalam prosesnya bentuk interaksi sosial itu ada yang asosiatif, disasosiatif. Tiga, ada dimensi waktu. Keempat, ada tujuan yang pesan moral. Dari nilai moral ini apa yang bisa kita lihat untuk nilainya? Untuk refleksi, silahkan kalian materi apa yang sudah kalian pahami dan materi apa yang belum dipahami. Yang ketiga, nanti tuliskan kesan ya, apa yang dirasakan setelah pembelajaran hari ini, kemudian kirimkan lewat WA ya. Materi berikutnya kita nanti di pertemuan berikut ya, baca-baca dari sumber yang lain. Anak-anak, untuk hari ini semoga bermanfaat ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.